Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu mendapatkan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan tema tentang makanan dan minuman haram. Kemarin kita sudah membahas makanan dan minuman halal. Sekarang kita membahas makanan dan minuman haram. Apa itu pengertian makanan dan minuman haram? Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh agama Islam untuk dikonsumsi. Karena apa? Karena tidak memiliki manfaat dan juga membahayakan bagi tubuh manusia. Itu adalah makanan dan minuman haram pengertiannya. Contoh apa? Contoh, kita di dalam Islam dilarang makan bangkai. Tidak diperbolehkan meminum sesuatu yang memabukkan atau khamr. Itu juga tidak diperbolehkan. Karena semua itu dalam agama kita dilarang dan juga membahayakan bagi diri manusia. Dalilnya apa atau dasarnya apa? Allah mengharamkan sesuatu di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi kalian semua, mengharamkan bangkai, mengharamkan darah, mengharamkan daging babi, mengharamkan hewan-hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tidak karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Itu adalah dalil tentang makanan dan minuman haram di dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ada dasarnya, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha harrama maitata wa samanaha wa harrama khamra wa samanaha wa harrama khinzira wa samanahu. Artinya apa? Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya. Allah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya, dan Allah juga mengharamkan daging babi beserta hasil penjualannya. Jadi yang diharamkan tidak hanya barangnya, tapi hasilnya pun diharamkan. Andai ada orang menjual sesuatu yang diharamkan oleh Allah, khamr, maka dia dapat keharaman double, yaitu dia haram menjual barang tersebut dan dia juga diharamkan untuk memakan hasilnya tadi. Jadi itulah dasar atau dalil daripada makan dan minuman haram, yaitu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Sekarang jenis makanan dan minuman haram apa saja yang di dalam buku disebutkan,
Jenis-jenisnya termasuknya adalah satu adalah bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai adalah hewan halal yang mati. Jadi hewan halal itu maksudnya apa? Hewan yang boleh dikonsumsi. Hewan halal yang mati karena, atau hewan halal yang mati yang tidak karena disembelih. Nah, jadi hewan halal yang mati karena tidak disembelih, yaitu karena matinya sakit, tiba-tiba mati, karena matinya jatuh, terus karena matinya dicekik dan sebagainya, tidak disembelih secara Islam, itu adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Kecuali hewan halal yang meninggalnya karena disembelih sesuai dengan ajaran Islam, nah, itu bukan bangkai lagi, itu boleh dimakan. Kedua jenisnya adalah darah. Darah apa? Darah adalah sesuatu yang ada di setiap makhluk hidup, gunanya untuk menyalurkan zat-zat, ya, zat-zat dan oksigen yang ada di pada tubuh makhluk hidup itu. Darah. Yang ketiga adalah jenisnya adalah khomer. Khomer itu apa? Segala sesuatu yang memabukkan dan juga merusak akal manusia, entah itu sifatnya cair ataupun padat, ya, ataupun padat. Itu adalah khomer, sesuatu yang memabukkan, baik cair atau padat, yang bisa merusak akal kewarasan manusia. Biasa ketika orang mabuk gak sadarkan diri, dia bisa saja tiba-tiba membunuh orang lain, merampok. Itu karena apa? Karena akal warasnya sudah tidak ada atau hilang. Dan yang terakhir jenisnya adalah daging babi. Semua ulama sepakat, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan daging babi ini adalah haram. Jadi semua yang dari babi itu haram. Anggota yang ada pada babi tersebut adalah haram. Jadi semuanya, entah itu kepalanya, kakinya, ekornya, dagingnya, dalamannya, air liurnya, semua haram. Nah, itu adalah jenis-jenis makanan dan minuman yang haram. Ada darah, ada bangkai, ada daging babi, ada khamr. Itu semua adalah jenis makanan dan minuman yang haram. Yang terakhir, apa akibat ketika seseorang sering mengonsumsi makanan dan minuman haram? Ada efek yang sangat berbahaya sekali. Di antaranya apa? Satu, susah sekali doa orang tersebut dikabulkan. Tidak dikabulkan doa karena ada seseorang yang mukanya itu kusut, rambutnya juga nggak beraturan, dia datang dari jauh, tiba-tiba dia berdoa, mengadahkan tangannya ke langit dan memohon kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tetapi makanannya haram, pakaiannya haram, semuanya haram. Kata Nabi, bagaimana engkau dikabulkan doamu? Karena sesuatu yang ada pada dirimu adalah haram semuanya, entah itu makananmu, minumanmu, pakaianmu. Makanya ketika seseorang sering mengonsumsi sesuatu yang haram, salah satunya sulit sekali dikabulkan doa-doanya. Yang kedua, bisa menjadikan hati ini keras karena susah sekali atau sulit menerima nasihat dan kebenaran. Ketika orang yang sering selalu mengonsumsi makanan minuman haram itu, dia hatinya keras, susah dinasihati dan susah menerima hal yang benar. Kemudian akibatnya lagi adalah apa? Akibatnya adalah mengikis keimanan. Kata Rasulullah SAW, orang yang suka minum khamr atau minuman yang memabukkan itu imannya tidak sempurna.
Karena apa? Karena orang yang selalu mengonsumsi makanan minuman haram, dia keimanannya ini semakin menipis karena dia melarang atau menerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir adalah akibat ketika seseorang sering mengonsumsi makanan dan minuman haram, maka ia akan sering terkena beragam penyakit. Tubuhnya akan mudah sekali terkena penyakit yang tidak ia sangka-sangka karena selalu mengonsumsi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, itulah pembahasan pada pagi hari ini tentang makanan dan minuman haram. Semoga anak-anakku bisa memahaminya, bisa mengerti, dan juga semoga kita semuanya bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan kita selalu mengonsumsi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah untuk kemaslahatan kebaikan kita. Anak-anakku semuanya, terakhir adalah tugas yang harus dikerjakan, yaitu soal pilihan ganda dan juga urean. Ketika sudah dikerjakan, dikirim di nomor Ustadz. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan Ustadz meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang belum bisa difahami, karena itu kesalahan pribadi, kedhaifan sebagai manusia, kelemahan sebagai manusia, dan semua yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.